Halo Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman. Terima kasih karena telah menyediakan waktunya untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Warid. Saya merupakan perwakilan mahasiswa KKN PPM UGM 2020. Nah, di sini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan desa ekowisata dan tangguh bencana. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu Desa Sodong Hilir menjadi desa yang lebih baik dalam bidang wisata dan mitigasi bencana. Nah, Indonesia itu terdiri dari wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan bencana yang berbeda-beda. Jadi di tiap daerah, bencana yang paling mungkin terjadi itu juga berbeda-beda. Ada yang banjir, ada yang longsor, ada yang gempa bumi, dan sebagainya. Seringkali, bencana yang terjadi di daerah tersebut belum bisa ditanggulangi dan belum bisa diminimalisir. Untuk itu, diperlukan untuk mempelajari penyebab-penyebab dari setiap bencana. Kemudian, dari penyebab tersebut dicarilah solusi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana tersebut. Teknologi yang sudah canggih pada masa sekarang bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya bencana. Contohnya bencana yang paling rentan terjadi di Desa Sodong Hilir yaitu tanah longsor. Nah, di sini kami akan memperkenalkan teknologi yang bisa mencegah terjadinya bencana tanah longsor tersebut. Selain tanah longsor, kami juga akan memperkenalkan teknologi yang bisa mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, di mana gempa bumi tidak bisa diprediksi kapan terjadinya. Selain untuk meminimalisir terjadinya bencana, teknologi saat ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan potensi wisata di setiap daerah-daerah Indonesia. Diharapkan nantinya dengan penerapan teknologi tersebut, Desa Sodong Hilir dapat berkembang potensi wisatanya dan juga dapat meminimalisir terjadinya bencana dan dampak bencana. Dan juga dapat meminimalisir terjadinya bencana dan dapat mengurangi dampak dari bencana. Nah, kita lanjut ke teknologi untuk pencegahan bencana. Di sini kami akan memperkenalkan beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk mencegah bencana atau meminimalisir terjadinya bencana dan juga mengurangi dampak bencana. Nah, yang pertama yaitu teknologi bernama The Greatest atau teknologi gravitasi ekstraksi air tanah yang digunakan untuk mencegah tanah longsor dan untuk menjaga kestabilan lereng. Nah, alat ini merupakan hasil kreasi dari Arifan Jaya Sahabana dan timnya yang sempat dipamerkan pada Geoteknologi Science Week atau GSW. Teknologi ini dikembangkan bersamaan dengan sistem drainase sifon yang telah digunakan untuk mengatasi permasalahan ketidakstabilan lereng tanah pasir selama 10 tahun terakhir di Eropa. Sifon sendiri adalah bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi melalui bagian bawah saluran pembuang, cekung, anak sungai, atau sungai. Cara kerja alat ini adalah dengan mengeluarkan air muka tanah pada titik elevasi yang ditentukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatur air permukaan tanah, yang seringkali dianggap sebagai penyebab longsor. Kemudian lanjut ke teknologi kedua yang bernama geosel, yang gunanya untuk mencegah tanah longsor. Nah, geosel sendiri merupakan sebuah teknologi geosintetik berupa jaring 3 dimensi, yang berfungsi sebagai penguat struktur tanah. Nah, pada geosel ini terbuat dari lembaran HDPE dan polimer tambahan lainnya, sehingga geosel sangat ringan dan kuat. Seperti yang dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Nah, lembaran-lembaran ini disatukan dengan ultrasonic welding sehingga panel geosel bisa expandable atau dapat diperluas, sehingga menyerupai struktur jaringan sarang tawon. Nah, di tengah bagian geosel sendiri, seperti yang dilihat pada gambar itu ada lubang-lubang di tengahnya dapat diisi dengan berbagai macam material. Di antaranya bisa diisi dengan kerikil, beton, pasir, tanah, dan lain-lain. Geosel ini memang sangat khusus untuk menangani tanah di area tebing atau lereng, sehingga tanah tersebut dapat dikurangi kemungkinan terjadi longsor. Kemudian lanjut ke teknologi berikutnya. Nah, di sini yaitu teknologi untuk penanggulangan gempa. Teknologi ini bernama pondasi rumah melayang. Nah, konsep teknologi ini dikembangkan oleh ilmuwan Jepang di mana pondasi bangunan dapat terangkat jika terjadi gempa. Sistem kerja teknologi ini adalah terdapat sensor yang dapat mendeteksi gempa. Sensor ini tersambung dengan kompresor udara di mana dalam waktu sekian detik setelah terjadinya gempa akan memompa udara yang mengangkat pondasi rumah ini jika terjadi gempa. Nah, hal ini dapat mengisolasi bangunan dari tenaga yang dapat menghancurkan yang dihasilkan dari gempa. Ketika gempa berakhir, kompresor tersebut akan mati. Kemudian, pondasi akan kembali seperti awal.
Nah, kita lanjut ke teknologi berikutnya, yaitu tabung kardus yang digunakan untuk penanggulangan gempa. Nah, teknologi ini cocok diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Nah, kardus yang kita anggap sebagai barang yang tidak kokoh dapat berubah menjadi material kokoh yang dapat digunakan untuk menahan gempa. Nah, hal ini diketahui setelah insinyur dari Jepang yang bernama Shigeru Ban telah mencoba beberapa desain bangunan yang menggunakan bahan dasar kardus sebagai elemen utama framing. Salah satu bangunan yang menggunakan bahan kardus ini adalah Transitional Cathedral di Christchurch di New Zealand atau Selandia Baru yang menggunakan 98 tabung kardus raksasa yang ditambah dan diperkuat dengan menggunakan balok kayu. Nah, dengan struktur tersebut yang sangat ringan dan fleksibel membuat kinerjanya menjadi lebih baik ketika terjadi gempa. Dengan bahan kardus yang bisa dikatakan relatif murah, maka bangunan anti gempa dengan bahan kardus ini bisa diterapkan di Indonesia. Jika teknologi ini berhasil digunakan atau diterapkan di Indonesia, maka akan sangat bermanfaat sekali jika terjadi gempa di Indonesia. Kita lanjut ke teknologi untuk perkembangan wisata. Nah, yang pertama yaitu Smart City dan Smart Tourism. Dahulu, pihak pengelola objek wisata melakukan pengelolaan data yang ditulis dalam sebuah kertas dan buku laporan. Nah, pada zaman sekarang, dengan teknologi yang ada, kita dapat beralih ke aplikasi atau software sebagai sistem informasi terintegrasi yang dapat digunakan untuk mengelola objek wisata. Salah satunya yaitu dalam tiketing. Banyak keuntungan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dan pihak pengelola wisata dalam menggunakan sistem informasi terpadu dan paperless atau tanpa menggunakan kertas. Di antaranya adalah data di sebuah objek wisata semakin aman dan mudah dilacak dibandingkan dengan cara lama, yaitu menggunakan kertas yang diarsipkan. Untuk tiketing sendiri, para pengunjung tidak harus mengantri, karena sistem informasi terpadu tersebut memungkinkan para pengunjung untuk membeli tiket secara online, dimanapun mereka berada dan kapanpun. Ketika pengunjung masuk ke objek wisata, mereka hanya perlu menunjukkan bukti pembelian, baik dalam barcode atau nota digital. Hal ini tentu bisa mengurangi kertas yang digunakan dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, teknologi berikutnya yaitu menggunakan sosial media. Nah, pada zaman sekarang, sosial media sudah sangat banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Aplikasi sosial media seperti Instagram dan YouTube sering digunakan sebagai media pengiklanan atau publikasi suatu hal. Nah, untuk wisata sendiri, dapat menggunakan aplikasi sosial media tersebut. Contohnya saja dengan menggunakan Instagram, kita dapat mempublikasikan tempat-tempat wisata tertentu agar bisa dilihat oleh masyarakat banyak. Contoh lainnya yaitu dengan menggunakan YouTube. Nah, melalui YouTube kita bisa membagikan video-video terkait pengalaman wisata di tempat wisata tersebut. Dengan hal ini diharapkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang lebih mengenal tempat wisata dan bisa menyaksikan bagaimana pengalaman wisata di tempat tersebut. Ya, mungkin sekian beberapa teknologi yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan adanya sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan baik perangkat desa maupun masyarakat desa, sehingga kedepannya dapat diterapkan pada desa Sodong Hilir. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.